Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membacakan nasaih qayyimah lisyabab allafahu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca nasihat yang sangat penting untuk syabab. Syabab apa artinya syabab? Pemuda. Nah, pemuda. Ini semua masya Allah masih pemuda di sini syabab. Yang wajahnya dari ujung sampai ujung syabab semuanya ya. Dikatakan syabab itu umur dari mana? Umurnya dari berapa? Umurnya itu 15 tahun sampai 50 tahun. Ada banyak definisi yang mengatakan syabab itu. Kemudian syabab juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata syabab, fatah, itu pemuda. Seperti pemuda pemuda yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Allah menyebutkan atau menceritakan tentang syabab, pemuda. Kemudian di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana ketika terjadi fitnah di akhir zaman. Kemudian muncullah Dajjal datang ke Madinah. Kemudian kota Madinah bergetar 3 kali. Keluarlah orang-orang munafik. Kemudian seorang pemuda disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang pemuda keluar kemudian menghadapi fitnah siapa? Fitnah Dajjal. Masya Allah, ini pemuda kalau apa itu? Semangatnya berapi-api pemuda itu. Jadi di sana tergantung dia semangatnya untuk kemana dia semangatnya. Jika semangatnya dia, syababnya dia, kekuatan dia, syababnya untuk taat kepada Allah, maka akan mulia syabab seperti itu. Tapi jika semangatnya dia atau umur syababnya dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu sangat merugi dan sangat hina. Ini saya ambil dari situs Syekh Abdul Razak Al-Badr.net dan saya terjemahkan nasaih qayyimah li syabab li Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Di sini beliau menyebutkan ada 11 kunci kesuksesan seorang pemuda. Ingin sukses, maka dia harus kuasai atau dia harus terapkan 11 kunci ini. Dia penuhi 11 kunci ini, insya Allah dia akan selamat dunia akhiratnya. Dia akan selamat. Ini Syekh Abdul Razak hafizahullah beliau mengatakan seperti itu. Yang pertama kata Syekh Abdul Razak, "Alaika ayyuha syab an ta'mal ala siyanati syababika wa hifdhihi bi an tajtaniba syurur wal fasad bi anwa'ihi musta'inan fi dzalika billahi mutawakkilan alaih jalla fi ulah." Yang pertama kata Syekh Abdul Razak, wahai pemuda yang al-musyfiq. Al-musyfiq itu wahai pemuda yang sukses. Ini metode cara kalau kita mendengarkan ceramah para ulama, masya Allah, muqaddimah mereka itu al-musyfiq, syababul musyfiq. Coba lihat dalam kitab Usulul Salasah, i'lam rahimakallah, mendoakan dulu, mendoakan kepada
Siapa yang akan membaca buku dia ataupun orang yang mau mendengar ceramahnya. Maka di sini beliau mengatakan, "I'lam ayyuhasyab al-musyfiq," wahai pemuda yang sukses. Nasihat ini aku nasihatkan kepadamu dengan nasihat yang penuh al-hub, penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian kata Syekh, jika Anda menerima nasihat ini, maka akan menjadi sebab keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Nasihat yang pertama, ayyuhasyabul musyfiq, wahai pemuda yang sukses, wajib bagimu, kata Syekh, wajib bagimu untuk membentengi masa mudamu dengan menjauhi segala keburukan, al-fawahish, menjauhi segala keburukan dan al-fasad, dan kerusakan atau sejenisnya. Dengan apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah, yakni ista'inu billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, wa mutawakkilan, dan berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Yaitu dia apa? Meminta pertolongan kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah yang Maha Tinggi. Dalam apa? Meminta semua pintu atau jalan masuk atau jalan yang bisa menyebabkan seorang pemuda itu menuju kepada keburukan. Jadi meminta perlindungan kepada Allah agar ditutupi pintu-pintu yang menyebabkan seorang pemuda itu terjerumus kepada lembah kemaksiatan. Ini penting, karena kalau seorang pemuda yang hatinya itu lebih condong kepada maksiat, itu bahaya. Makanya kata Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menyebutkan kata fitnah di sini akan ditimpakan fitnah, maksudnya apa? Qalbuhu yamilu ilal fawahish. Hatinya itu lebih condong kepada maksiat daripada ketaatan. Itu siksaan yang paling pedih daripada corona. Kalau corona itu corona menyerang apa kalau corona? Menyerang fisik, jasad manusia. Tapi kalau fitnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Falyahdhar, itu dia menyerang qalbun, hati. Kalau hatinya sudah tidak cinta kepada ketaatan dan lebih cinta kepada kemaksiatan, itu tersiksa. Itu sangat tersiksa. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia akan merasa gelisah. Dia mengatakan, saya dengar musik ini, dengan mendengar musik makin nikmat. Salah. Dengan mendengar musik itu sebenarnya makin menyiksa dia, makin menyiksa hati dia. Karena dengan dia melakukan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka menyebabkan dia akan diberikan nuqtah, titik-titik dosa dalam hatinya. Semua kita dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada lembah kemaksiatan. Kemudian ini nasihat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kemudian yang kedua, ayyuhasyabul musfiq, wahai pemuda yang sukses, wajib bagimu juga untuk benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban Islam. Al-wajibatu fil Islam. Seorang pemuda wajib baginya benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban agama ini, yaitu agama Islam. Terutama al-afdal wal aula as-shalah. Yang pertama, yang paling utama adalah salat. Seorang pemuda maka dia harus wajib bagi dia untuk menjaga salatnya, salat lima waktunya dia harus menjaga, benar-benar menjaga. Kemudian karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau orang mengerjakan salat maka akan mencegah dia dari perbuatan fahisyah. Tapi sholat yang seperti apa yang menyebabkan seorang itu bisa terlindungi atau terhalangi dari perbuatan maksiat? Bukan yang orang sekedar sholat kayak ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tapi orang yang menghadirkan hadirul qalb wa hadirul zihn. Dia hadir
Maksudnya hatinya itu hadir, kemudian pikirannya, semua jasadnya juga hadir. Bukan ketika sholat mengingat perkara yang apa yang hilang dari dirinya. Ketika sholat, ya Allah tadi saya atau siang ini makan apa ya lauknya, siang ini lauknya diberikan dari dapur apa ya lauknya. Jadi yang pikirannya di sini dunia. Padahal ketika dia sholat, coba berusaha semaksimal. Kalau orang berusaha, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, alladzina yajtahiduna fi islahil qalb sayusa'idullahu jalla jalaluhu fi islahil jawarih. Jika ada seorang yang berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hatinya, maka Allah akan mudahkan memperbaiki zahirnya. Ya, kalau dia berusaha, sudah berusaha, memang susah khusyuk salat, tapi dia berusaha untuk khusyuk, maka Allah akan membantu dia dan memperbaiki zahirnya. Adapun orang yang biarlah pasrah saja, nggak apa-apa, ini dia tidak ada usaha. Maka seorang muslim dan seorang pemuda, maka wajib bagi kita untuk berusaha dulu. Ini yang kedua, terutama sholat, kita menjaga sholat. Kemudian yang ketiga, ayyuhasyabul musfik, wajib bagimu wahai seorang pemuda yang sukses untuk melaksanakan hak-hak hamba yang telah Allah wajibkan atasmu. Di antaranya hak hamba yang paling besar adalah al-walidain, kedua orang tua. Ini ingin sukses dunia akhirat, bukan ditinggalkan orang tuanya. Seorang pemuda ingin sukses, maka dia harus apa? Harus ingat dengan orang tuanya, harus birrul walidain, karena itu pintu yang paling utama untuk berbuat baik. Maka seorang muslim, terutama seorang pemuda, jangan sampai, terutama kalau kita yang rumahnya dekat dengan orang tua, bila perlu tiap hari datang ke rumahnya, menanya, lihat, kemudian sudah makan apa belum. Itu ada kecintaan tersendiri akan timbul dari orang tua kita. Maka rajin-rajinlah untuk birrul walidain. Ketika ada gaji, kita dapat mukafaah, sisihkan untuk mereka. Jangan sampai kita Masya Allah lepas kontrol. Ketika dapat uang 3 juta, itu 3 jutanya untuk diri pribadi masing-masing. HP kah, lari atau kemana kah, ke motor kah atau ke mobil kah? Waliyazubillah. Sisihkan, itu penting. Sisihkan harta kita. Sebagaimana orang tua kita tidak pernah memperhitungkan apa yang mereka berikan ketika kita kecil. Pernah nggak ditanya, dari dulu saya setiap kamu kuliah itu dikirim 500. Sekarang kalau sudah beres gantian ya, kan sudah LC. Sudah LC dapat gajinya Masya Allah sudah tinggi. Misalnya tinggi. Maka di sana diuji. Sisihkan harta kita untuk orang tua kita. Bukan harta saja, tapi dengan sikap kita ketika ditanya menjawab. Kadang pribadi saya kadang merasa, kalau kadang sehari saya tidak nelpon, sebelum tidur itu nelpon dulu, nanya bagaimana kabar ibu, gimana, udah itu aja. Intinya tanya kabar, sudah beres. Adapun nanti yang selainnya mah itu sebagai sebagai bumbu saja. Adapun yang penting kita menanyakan, selalu menanyakan tiap hari. Kemudian yang keempat, ayyuhasyab, wahai pemuda, wajib bagimu juga untuk selalu bersama dengan ahlul ilm. Ahlul ilm harus selalu bersama dengan orang-orang yang berilmu. Harus selalu bersama dengan orang-orang yang berilmu, maksudnya dia selalu berteman itu dengan orang-orang yang berilmu. Jangan sampai dia berteman dengan orang-orang yang menyebabkan dia terjerumus kepada lembah kemaksiatan, fawahish. Saya teringat dulu saya masih punya motor dulu, Nuvo Lele. Ketika berangkat mau ikut daurah di Lembang, itu jalan yang kayak ular itu, di mana itu? Bukan mau ke Bandung, pada larangnya. Allah musta'an. Di sana fitnahnya sangat besar. Baru masuk maghrib saja, anak berhenti sholat maghrib. Ba'da sholat maghrib, waliyazubillah, datang 3 orang perempuan menawarkan diri. Bayar berapa saja Kang? Waliyazubillah. Bayar berapa saja, tapi karena yang saya bawa itu teman yang baik, dia sering
ayo Ustaz cepat kita pergi. Kalau semakin di sini iman akan turun kalau terus-terusan. Waliyazubillah ya. Kalau teman yang ini kalau kita teman yang bukan yang berilmu, itu ambil saja. Waliyazubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Tapi kalau yang berteman dengan orang yang berilmu, yang paham agama, ayolah cepat pergi, tinggalkan tempat-tempat seperti ini. Ini contohnya, maksudnya selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Ketika safar dengan orang-orang yang baik, dia selalu mengingatkan kepada kita untuk taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika main bola, main futsal atau apa, tidak pernah lupa, Pak. Lupa untuk sholat, lupa segalanya ya. Segala dia mengingat, ayo sholat dulu. Ini teman yang baik. Tapi kalau teman, ayo lanjut maghrib, tembus, sholat subuh lanjut, tembus. Nanti kita sekarang tembus lewat. Sekarang belum merasakan. Ketika sudah sakaratul maut baru merasakan. Ya Allah. Yang ada ya Allah, maza hadas. Ya laitani kuntu turaba. Itu penyesalan yang la faidata fi, sudah tidak ada faidah lagi. Sudah enggak ada faidah lagi. Maka selama kita masih mampu diberikan waktu oleh Allah, kesehatan dan sebagainya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Ini poin yang keempat, yaitu selalu bersama dengan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kelima, nasihat qayyimah, nasihat yang bagus dari Syekh Abdul Razak. Wahai pemuda, wajib bagimu juga untuk menjaga apa yang telah diwajibkan bagimu untuk taat. Ta'ah wa sam'ah. Taat dan dengarkan kepada pemimpinmu. Nah, pemuda biasanya semangat tuh. Semangat pemuda. Ketika ada kesalahan sedikit, pemimpin bangkit. Ayo demo, ayo ini, ayo itu. Waliyazubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Perbuatan yang tidak baik. Sabab semangat. Tapi ingat, ada aturan-aturan yang dia ingin menasihati pemimpin. Bukan apa? Bukan teriak-teriak di media sosial kah, atau teriak-teriak, wah ini tidak adil, kenapa diperpanjang oleh PPKN. Ini kan secara tidak langsung kita apa? Kita mengeluhkan apa yang datang dari pemerintah. Pertanyaan, apakah pernah Pak Jokowi ngambil harta kita? Ngambil terus kemudian dipukul punggung kita? Pernah Ustadz Malik? Polisi datang kemudian tidak ada salah, kemudian sini kamu, dicambuk, kemudian diambil hartanya, motornya diambil. Pernah? Nggak pernah. Bagaimana itu? Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah para ulama yang pada masa beliau terkena fitnah orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad rahimahullah, beliau dengan lantang, Al-Quran kalamullah walaysa makhluk, dengan tegas, dan dia cantumkan dalam kitab beliau, kitab I'tiqad lil Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Dengan tegas beliau mengatakan akidah Ahlus Sunnah adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Coba orang-orang pemimpin saat itu tangkap dia, cambuk dia, masukkan ke dalam penjara. Sampai disebutkan dalam Imam Az-Zahabi mengatakan cambuk yang dipukul kepada Imam Ahmad, jika dipukulkan kepada ibil, famat mubasyarah, langsung mati saat itu juga. Kalau cambuk yang dipukul kepada Imam Ahmad, kalau dipukul kepada ibil, unta, langsung tuh saat itu mati. Tapi subhanallah, ketahanan akidah, keimanan yang kuat Imam Ahmad, beliau bertahan. Ini ahlul ilm. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? Yang ke-6, wahai pemuda, wajib bagimu untuk mengisi keseharianmu al-yaum atau malam-malammu dengan melindungi dirimu dengan berzikir, mengingat kepada Allah. Jadi selalu berzikir, mengingat kepada Allah dengan terus-menerus berzikir, terutama zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir sabah dan zikir masa. Sayyidul istighfar itu penting. Sayyidul istighfar di pagi hari, zikir sabah, kemudian zikir masanya, itu jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Tadi saya ngajar di kelas 12 banat, mereka mengatakan, Ustadz,
Kenapa anak-anak ustadz itu ketika datang maghrib itu bukan masuk ke dalam rumah, berkeliaran di luar? Apa memang benar ya pesantren itu jin itu nggak bisa masuk? Mungkin tertahan di luar pagar, tidak masuk. Salah itu. Jin tetap akan masuk. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW apa? Ketika menjelang memasuki waktu maghrib, apa dalam hadis Nabi SAW? Anak-anak disuruh apa? Masuk ke dalam rumah. Kemudian apa lagi? Pintu-pintu ditutup dengan menyebut nama Allah. Ditutup. Kita Masya Allah di pesantren. Oh katanya mah pesantren kayaknya nggak ada jin, kayaknya nggak ada syaitan. Padahal ada di semua kita ini ada syaitan, ada korin, ada korin. Maka jangan sampai menyelisih ini. Kadang sering saya bukan merasakan juga ketika di Al-Afaf lihat anak-anak ustaz masih kecil-kecil azan Allahu Akbar masih main lari sini. Ya Allah, ini diantara asbab kalau nanti anaknya nakal jangan salahkan ini. Bisa saya minal asbab itu, lihat godaan syaitan ketika menjelang waktu maghrib, anaknya masih di luar, dia bukan ajak masuk tapi masih di luar. Waliyazubillah ya. Baik. Kemudian selanjutnya jadi harus selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, wahai pemuda, wajib bagimu dalam keseharian untuk selalu qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ini ingin sukses, maka selalu rutinkan baca Al-Quran. Jangan sampai kita menghajar Al-Quran, maksudnya meninggalkan Al-Quran. Sampai para ulama mengatakan menghajar Al-Quran itu ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sehari kalau tidak sentuh Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran itu hatinya Masya Allah gundah gulana gelisah. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa meninggal Al-Quran sudah 1 minggu nggak pernah baca, itu seperti yang falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Ya, hatinya lebih condong kepada contoh banyak ya contohnya. Salat subuh atau salat maghrib, kalau yang bacanya surat An-Naba dan surat Abasa kaki sudah goyang-goyang. Ya Allah, kapan imam beres ini? Kapan imam beres? Kaki udah goyang-goyang aja. Lalu salat tarawih, lihat hatinya di subhanallah. Ini sudah diuji kita itu, diuji gitu ya ibadah. Kalau kita kalau yang lama kita malah marah, ini imam lama. Ya Allah imam. Jadi sholat yang ada, sholat itu bukan mendapat pahala, tapi dongkol yang dia ada. Ya Allah, kalau yang ada, ya Allah. Jadi dia dapatkan itu ya dia dapat, bukan pahala yang dia dapatkan. Waliyazubillah, nas'alullah salam wal afiyah. Jadi harus selalu yang ketujuh, selalu membaca Al-Quran supaya hatinya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hanya berzikir kepada Allah hati seorang akan tenang. Kemudian yang kedelapan, wahai pemuda, wajib bagimu untuk memperbanyak doa. Kasratu doa. Ayuha syab, ini yuksiru fid doa. Memperbanyak doa kepada Allah. Untuk apa memperbanyak doa? Memberikan keistiqomahan di atas kebenaran dan hidayah. Ini harus tuh banyak. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, di antara doa yang Nabi SAW sering baca ketika sujud, ketika keseharian beliau SAW apa? Doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afawa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Itu kan doa-doa supaya diberikan hidayah. Jangan Ustaz, saya kan sudah di Al-Unaizi, saya kan sudah di Al-Zamil, saya kan sudah di Al-Matu, kan imannya selalu tinggi. Oh salah itu, imannya nggak pernah turun. Waliyazubillah, ini anggapan. Kalau masuk Al-Matu sudah iman akan selalu di atas terus. Ini masalah. Harus bisa mengatur dan bisa mengetahui kapasitas kita juga. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berdoa, meminta kepada Allah selalu untuk di atas atau keistiqomahan dalam hidayah, terutama hidayah taufik. Hidayah taufik penting. Hidayah taufik itu bukan kita berdiam diri. Hidayah taufik itu dicari. Hidayah taufik itu dijemput, bukan hidayah taufik yang datang. Para ulama, hidayah itu taufik nahnu na'ti, bukan dia yang mendatangi kita. Itu hidayah taufik, bukan hidayatul irsyad. Maka hidayah disebutkan
Hidayah itu terbagi menjadi dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik kita harus jemput. Di antara hidayatul taufik itu ini seperti ini saat ini. Kita menuntut ilmu syar'i itu di antara cara supaya kita mendapatkan hidayatul taufik. Ini di antaranya. Kemudian yang kesembilan, wahai pemuda, wajib bagimu untuk selalu semangat bersama orang-orang baik dan berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi teman-teman yang buruk dan jahat. Kemudian yang ke-10, wahai pemuda, wajib bagimu senantiasa menjaga agama ini dengan berhati-hati menggunakan syabakatil ankabut. Syabakatil ankabutiyah, internet. Berhati-hatilah, kata Syekh Abdul Razak, wahai pemuda, wajib bagimu senantiasa menjaga agama dengan cara apa? Berhati-hati, isti'malu syabakatil ankabutiyah, menggunakan internet. Menggunakan internet, hati-hati ini, masya Allah, syaitan gepeng ini ya, sangat berbahaya ini, ya, sangat berbahaya terkadang. Masya Allah, dia terlihat alim kalau dikala ramai, terlihat alim, subhanallah, ustadz lagi apa? Baca kitab, baca kitab ya, baca kitab ya, lagi ramai. Ketika sudah sendiri, masya Allah, lain lagi, Facebook atau IG dan lain sebagainya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kalau di Bana itu kita hati-hati dengan ini nih, bahaya dengan ini internet dan HP ini, syaitan ngepek. Kalau dia tidak menggunakan pada kebaikan, maka dia akan menarik kepada keburukan. Pertama chattingan dan lain sebagainya. Waliyazubillah, nasallallahu alaihi. Jadi berhati-hati dengan penggunaan internet karena ini digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Atau kata orang-orang Yahudi cara menghancurkan umat Nabi Muhammad apa? 3S itu, seks, song, and apa lagi, sport. Udah beres, intah. Nggak usah pakai bedil-bedil yang canggih ya, nggak usah, cukup kasih itu konser dangdut 7 hari 7 malam, semua goyang tangan itu, semuanya berdiri, semuanya ikut, satu masyarakat semua ikut, waliyahzubillah ya. Jadi berhati-hati. Kemudian yang terakhir, wahai pemuda, wajib bagimu untuk selalu tazkur. Kita selalu mengingat bahwa kita akan ditanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan ditanya, pemuda semua, baik pemuda ataupun yang sudah, ini semua akan ditanya sebelum dia masuk ke dalam surga ataupun dilemparkan ke dalam neraka, waliyahzubillah. Dia ditanya dulu apa saja yang dia lakukan di dunia, apa saja yang dia lalui atau dia kerjakan ketika masa mudanya, apa saja yang dia lakukan. Maka kata Nabi SAW, lakukan apa? I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Atau faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Di sini tuh kalau dalam kaidah usul fikih, faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan mau kufur. Tapi setelahnya ancaman, inna a'tadana lil-zalimina nara, sesungguhnya orang yang melakukan kezaliman maka kami akan sediakan bagi mereka neraka. Jadi perintah tapi di akhirnya ancaman. Bukan berarti kata Allah kan boleh kita kufur aja. Hadza salah, ini anak khata, ini salah. Padahal perintah di sini al-amr lakin yufidu tahdid. Perintah tapi di sananya ada ancaman bagi orang yang melakukan. Hiduplah sukamu. Taib, kita cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena lebih ya waktunya. Ustaz Hamdan, saya mohon maaf karena sudah mengambil waktunya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu dilindungi dari penyakit segalanya, penyakit jasad dan penyakit batin. Kita berlindung kepada Allah semoga kita dijauhi segala penyakit yang membahayakan kita dunia ataupun akhirat. Nas'alullah jalla jalaluhu wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.